Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang menyempatkan waktunya pada malam hari ini ya, di malam minggu ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang menghadiri kajian tematik perdana pada tahun ini, yang kita akan membahas kajian dengan tema cara mahasiswa menyeimbangkan dunia dan akhiratnya. Sebelumnya, karena Ustaz Reski sudah datang pada Zoom kali ini, langsung kita tanyakan kabarnya saja. Bagaimana Ustaz kabarnya hari ini? Sehat-sehat nggih? Alhamdulillah sehat-sehat, kabar baik. Saya mohon maaf ini nggak bisa munculin gambar ya, karena kondisi tidak memungkinkan di sini. Oh, nggih Ustaz, tidak apa-apa. Baik, sedikit merujuk pada tema hari ini. Mengapa kita mengangkat tema hari ini? Karena di tengah kesibukan perkuliahan, ya, kegiatan organisasi dan pengembangan diri, tentu penting bagi mahasiswa muslim dan muslimah untuk tetap bisa beribadah dan beramal, supaya mempersiapkan kehidupan di akhirat kelak. Namun seringkali kegiatan dunia ini membuat kita seakan-akan terlena akan persiapan menghadapi kehidupan di akhirat. Padahal ya mestinya ketika mempersiapkan karir, mahasiswa hendaknya juga persiapkan amalan sebaik-baiknya untuk menghadapi kehidupan di akhirat. Maka diperlukan mindset yang benar terkait bagaimana mahasiswa memandang dunia dan akhirat. Mungkin terkait time management, tentang praktek-praktek yang dapat kita lakukan buat menyeimbangkan kehidupan dunia dan mempersiapkan kehidupan di akhirat nanti. Lantas, bagaimana cara yang ideal bagi mahasiswa muslim buat menyeimbangkan dunia dan akhiratnya? Nah, ini nanti yang akan kita bahas pada kajian tematik pada malam hari ini bersama Ustaz Reski. Namun sebelumnya saya bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, persiapan platform dan pengondisian peserta. Ini jam 7.50 sampai jam 8. Lalu pembukaan sekitar jam 8 hingga jam 8:05. Lalu pembacaan ayat suci Al-Quran pukul 8:05 sampai 8:10. Dilanjutkan penyampaian materi dari pukul 8:10 hingga 9:05. Dilanjutkan sesi tanya jawab pada pukul 9:05 hingga 9:20. Yang terakhir kita penutupan, lalu doa dan foto bersama pukul 9:20 hingga 9:30. Baik, untuk bersingkat waktu langsung saja kita lanjut ke agenda berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh teman kita, Mumtaz Umam. Kepada Mumtaz, waktu dan layar dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih kepada Mas MC. Saya mulai pembacaan Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش
يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada MC. Baik, Sadaqallahul Adzim. Terima kasih Mumtaz atas bacaan ayat Al-Qur'annya untuk mengawali kajian tematik pada malam hari ini. Langsung saja beranjak pada acara selanjutnya, langsung penyampaian materi oleh Ustaz Muhammad Reski Hafiz, PhD Hafizahul Ta'ala. Pada Ustaz dipersilahkan. Monggo Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Baik para peserta dan para hadirin dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Senang sekali bisa berkumpul bersama teman-teman di platform Zoom ini di kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Insya Allah bersama-sama kita akan membahas tentang sebuah pembahasan yang saya kira penting bagi kita semua. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh moderator di awal, terkadang kita terlalu asik dengan rutinitas, terlalu sibuk dengan jadwal yang padat. Terkadang kita sampai lupa arah kita, ya. Terkadang lupa the bigger picture-nya. Saya ini sebenarnya lagi berjalan menuju kemana ini? Saya ini sebenarnya nanti ujungnya itu di mana? Nah, makanya terkadang kita memang butuh majelis-majelis seperti ini, acara-acara seperti ini untuk menghadirkan kembali konteks yang lebih besar, untuk memberikan kepada kita sudut pandang kembali, okay, this is the bigger picture gitu ya, agar kita nanti tidak salah arah dalam berjalan itu. Tapi sebelumnya saya juga ingin mengucapkan jazakumullah khairan telah mengundang saya pada kesempatan malam hari ini. Saya apresiasi teman-teman bisa mengadakan acara pengajian malam Ahad, cukup malam lagi acaranya ba'da Isya, dan alhamdulillah ternyata pesertanya cukup ramai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita semua dan memberikan manfaat dari apa yang akan kita sama-sama bahas di kesempatan malam hari ini, baik manfaat itu bagi para peserta sekalian dan juga bagi pembicara sendiri. Baik, tema kita yaitu bagaimana caranya bagi seorang mahasiswa menyeimbangkan antara dunia dan akhiratnya. Saya sebenarnya ketika pertama menerima undangan ini cukup tergelitik sama judulnya ya. Bagaimana caranya mahasiswa menyeimbangkan antara dunia dan akhiratnya. Terus terang saya juga bertanya, bagaimana caranya? Apakah bisa seseorang itu dia kemudian menyeimbangkan antara dunia dan akhiratnya? Maka ini sebenarnya pertanyaan yang mendasar yang kita perlu jawab terlebih dahulu. Apakah antara dunia dan juga akhirat itu
sesuatu yang bisa kita seimbangkan, ya. Seimbang dalam artian seimbang secara kuantiti gitu ya. 50-50. Apakah ini sesuatu yang bisa kita seimbangkan sehingga dia equal 50-50. Nah, maka untuk menjawab hal tersebut, ya, apakah sesuatu yang bisa diseimbangkan antara akhirat dan dunia itu, untuk menjawab hal tersebut, sebagai pengantar, saya ingin mengajak teman-teman sekalian, mari kita bersama-sama di pengantar ini, di bagian pertama ini, kita melihat perbandingan antara akhirat dan dunia itu seperti apa sebenarnya. Ketika kita melihat ayat-ayat yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran dan juga penjelasan dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, bagaimana kedudukannya antara akhirat dan dunia dan bagaimana perbandingannya. Nah, dari situ nanti mudah-mudahan kita bisa menggiring kita untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah ini sesuatu yang bisa diseimbangkan. Baik, yang pertama saya ingin membawakan ayat dari surat At-Taubah ayat 38. Meskipun konteksnya ini tentang perang ya, ketika itu perang Tabuk, perang yang sangat berat sekali bagi Nabi SAW dan para sahabat, perang yang berat karena banyak faktor, menghadapi imperium besar ketika itu yaitu Romawi, kemudian Madinah ketika itu sedang dilanda paceklik, perjalanannya juga sangat jauh di musim panas, sehingga pasukan ketika itu disebut sebagai pasukan prihatin, Jaisul Usrah, ya, pasukan yang sangat prihatin. Nah, ini Allah sedang berbicara tentang peperangan ini, tapi meskipun tentang peperangan ini, meskipun tentang perang Tabuk ayat ini berbicara, tapi nanti bisa pelajarannya itu pelajaran yang umum ketika Allah menjelaskan tentang dunia. Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fis sabilillah saqaltum ila al-ard. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apa sebenarnya sebabnya jika dikatakan kepadamu, berangkatlah engkau untuk berperang di jalan Allah, dan kamu merasa berat dan kamu ingin tinggal di tempat tinggalmu saja. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, lalu kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu itu ridha dengan kehidupan dunia ini dibandingkan kehidupan akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Ini yang jadi pelajaran utamanya adalah kata Allah Subhanahu wa taala, padahal kehidupan di dunia itu kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu hanya sedikit sekali. Ya. Kehidupan dunia jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu sangat sedikit sekali. Dan juga ayat yang sangat terkenal, saya yakin mayoritas kita menghafalnya, kata Allah Subhanahu wa taala, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian itu lebih memilih kehidupan duniawi. Ya, kalian itu lebih memilih kehidupan duniawi, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal yang namanya akhirat itu dia lebih baik dan lebih kekal. Sehingga minimal dari dua ayat ini saja kita sudah dapat 3 kata kunci antara perbandingan antara dunia dan akhirat. Tadi kata Allah Subhanahu wa taala istilahnya itu qalil, ya. Dunia ini jika dibandingkan akhirat itu qalil, itu sedikit. Kemudian dalam surat Al-A'la tadi, akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan dia lebih kekal. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ada 3 kata kunci sudah yang kita dapat dari sana. Nah, yang lebih jelas lagi kita lihat bagaimana Nabi SAW itu membandingkan antara keduanya ini, antara akhirat dan juga antara dunia. Ada beberapa hadis. Yang pertama kita lihat dari hadis yang diriwayatkan dari sahabat Al-Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, Wallahi mad dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum isaba'ahu hazihi fil jammi falyanzur bima yarja. Yang artinya, kata Nabi SAW, demi Allah, tidaklah dunia itu kalau dibandingkan dengan akhirat, melainkan seperti salah seorang dari kamu mencelupkan jari tangannya ini. Ya, coba kita lihat ya, angkat salah satu jari tangan kita. Salah satunya saja mungkin jari telunjuk, kita perhatikan jari telunjuk kita. Kemudian kata Nabi SAW, jari ini dicelupkan ke lautan. Bayangkan lautan yang ada di dunia ini, 7 samudera itu,
ya kita celupkan jari telunjuk kita ke sana, lalu kita tarik jari kita setelah kita mencelupkannya ke samudra. Nah, kata Nabi SAW, hendaklah dia perhatikan, falyanzur bima yarji. Apa yang menempel di jarinya itu, air yang menempel di jarinya ketika dia mengangkat jarinya dari samudra tadi, dari lautan tadi, maka itulah permisalan antara dunia jika dibandingkan dengan akhirat. Dunia adalah air yang menempel di jari kita tadi. Sedangkan akhirat adalah seluruhnya samudra. Seluruh samudra yang biru itu adalah perbandingannya akhirat jika dibandingkan dengan dunia. Nah, sehingga di sini kata kuncinya sama dengan surat At-Taubah tadi, qalil, itu begitu sedikit dunia ini. Dalam hadis lainnya Nabi SAW juga bersabda, "Lau kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbatan ma." Seandainya dunia ini di sisi Allah sebanding dengan satu sayap nyamuk saja. Teman-teman bayangkan yang namanya nyamuk, ya, saking kecilnya terkadang kita tidak notice dengan keberadaan nyamuk. Nah, ini satu tubuh dia. Kita bandingkan, kita bayangkan lagi satu sayap nyamuk lebih kecil dari tubuhnya nyamuk itu. Nah, seandainya dunia di sisi Allah, dunia ini seluruhnya di sisi Allah itu sebanding dengan satu sayap nyamuk ini, kata Nabi SAW, maka niscaya Allah tidak akan memberikan minum terhadap orang-orang yang tidak beriman. Seandainya ada harganya dunia ini, kata Nabi SAW, jika dibandingkan dengan akhirat tentunya, maka Allah tidak akan memberikan minum kepada orang-orang yang tidak beriman. Akan tapi, karena dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika dibandingkan dengan akhirat, maka Allah tetap memberikan minum kepada orang-orang yang tidak beriman. Maka berdasarkan beberapa ayat dan beberapa hadis ini sebagai pengantar, kesimpulannya kalau dari saya, atau ya kesimpulannya adalah tidak mungkin bagi seorang yang beriman dia bisa menyeimbangkan antara akhirat dan antara dunianya. Ya, orang-orang yang betul-betul dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin dia bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat secara kuantiti, ya. Jadi saya katakan secara 50-50 itu tidak mungkin. Nah, coba kita lihat lagi kata Nabi SAW. Ya, apakah kemudian Nabi SAW pernah berkeinginan untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhiratnya dalam artian secara kuantiti 50, ya, ma'ana wa dunya, apalah arti dunia ini bagiku dan apa urusanku dengan dunia ini, kata Nabi SAW. Innama masari wa masarud dunya kamasari rakibin dhalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Sesungguhnya permisalanku dan permisalan dunia ini ialah seperti seorang pengendara yang dia itu berteduh di bawah pohon. Dia beristirahat sebentar di bawah pohon tersebut, lalu dia meninggalkan. Maka ini permisalan kita semua sebenarnya di dunia ini. Ya. Kita bayangkan kita mungkin besok hari Minggu Sun Mori gitu ya, istilahnya anak sekarang, Sunday morning ride gitu, random saja kemana pagi-pagi, panas cuacanya, lalu kita memilih untuk berteduh di bawah sebuah pohon. Nah, tentu kita berteduh di bawah pohon ini yang namanya berteduh hanya sementara saja. Maka itulah permisalan kita di dunia ini. Kita hanya sementara di sini. Dan kata Nabi SAW tadi di awal sabda beliau, mali wali dunia, apa urusan saya dengan dunia ini? Ya. Nah, lalu bagaimana istilah yang sering kita dengar, bukan istilah ya, atau ungkapannya, memang terus terang ungkapan berimbang antara dunia dan akhirat ini memang ungkapan yang tersebar luas di tengah-tengah masyarakat kita, dan ada satu perkataan atau satu quotasi, ya, satu quote yang ini sering disandarkan kepada Nabi SAW, ini sering dianggap sabda Nabi SAW, padahal ini bukan sabda Nabi SAW. Ada sebuah perkataan, mungkin teman-teman pernah mendengarnya, beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau akan mati besok, dan
bekerjalah engkau di dunia ini seakan-akan engkau hidup selamanya. Ya, ini yang sering dibawakan di berbagai forum, berbagai mimbar untuk menunjukkan atau untuk menjustifikasi bahwasanya kita itu hidup ini harus berimbang lah, 50-50 lah. Dunia akhirat itu harus 50-50. Alasannya ini tadi. Ya, maka perkataan itu saya luruskan ya. Banyak di antara kita yang salah paham dengan ungkapan tersebut. Yang pertama kesalahpahamannya adalah ini bukan sabda Nabi SAW. Ini bukan sabda Nabi SAW. Ya, tidak ada riwayat yang sahih. Yang ada adalah riwayat ini adalah riwayat yang palsu. Disandarkan kepada Nabi SAW. Nah, kemudian itu dari sisi riwayatnya. Kemudian dari sisi pemahamannya juga terkait tadi beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau mati besok dan bekerjalah engkau seakan-akan engkau hidup selamanya. Kalau bagian yang pertama tadi saya kira clear ya. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau mati besok. Yang namanya orang sudah divonis mati, umurmu tinggal sekian hari atau sekian jam, maka dia tentu akan memperbagus ibadah dia, maka dia akan memperbanyak bekal dia untuk menghadap Allah, untuk menambah timbangan kebaikan dia, memberatkan timbangan kebaikan dia. Ini jelas yang clear yang pertama. Lalu bagaimana bagian yang kedua tadi? Bekerjalah engkau seakan-akan engkau hidup selamanya. Nah, maka ini disalahpahami oleh sebagian orang untuk menunjukkan bahwasanya tadi ya, kita harus 50-50 tadi. Kita seakan-akan hidup selamanya di dunia ini, sehingga harus berimbang sebagaimana kita di akhirat berpikiran akan hidup kekal di akhirat, di dunia juga kita harus berpikir jangka panjang, seakan-akan kita akan kekal di sini. Maka ini pemahaman yang salah. Ungkapan tadi kata sebagian ulama, ada benarnya ungkapan tadi, akan tapi bukan seperti itu cara memahaminya. Ya, cara memahami bagian yang kedua tadi, bekerjalah engkau seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Ini maksudnya adalah kita dalam kita mengejar dunia tidak perlu terlalu ngoyo. Ya, misalnya dalam artian seakan-akan kita hidup selamanya itu, ya masih ada waktu besok. Ya, masih ada waktu besok. Misalnya hari ini kita bekerja, gitu ya, kita punya target, misalnya target sales sekian, target sales sekian. Nah, maka maksudnya kita seakan-akan hidup selamanya itu kalau hari ini sudah tidak tercapai, terlebih lagi kita harus memotong itu mungkin karena alasan harus sholat terlebih dahulu, harus hadir di pengajian terlebih dahulu, maka ini target sales hari ini tidak tercapai. Nah, maka tadi seakan-akan kita hidup selamanya, masih ada waktu besok, masih ada waktu lusa, maka dan urusan dunia tidak perlu terlalu ngoyo lah. Maka ini sebenarnya pemahaman yang benar terkait ungkapan tadi. Nah, kemudian para peserta, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, para pendengar dimanapun Anda berada, lalu kalau seperti itu penjelasannya, apakah kemudian kehidupan kita ini tentang akhirat saja? Ya, kehidupan kita di dunia apakah dulu nanti kita itu harus beribadah kepada Allah dengan ibadah yang murni, harus senantiasa menyembah Allah dalam artian ibadah yang mahdoh, ibadah yang murni, tanpa kita perlu bekerja atau tanpa kita mengurusi urusan dunia. Apakah demikian kemudian konsekuensinya? Maka jawabannya tidak. Ya, ketika saya mengatakan bahwasanya kita tidak bisa menyeimbangkan antara akhirat dan dunia, maka bukan berarti kita tidak perlu bekerja di dunia ini, bukan berarti demikian. Ya, atau bukan berarti kita kemudian tidak peduli dengan dunia, tidak juga demikian. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Coba perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, carilah negeri akhirat pada nikmat yang diberikan Allah kepadamu. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu lupakan bagian dari duniamu. Ada memang bagian dari dunia yang itu harus kita jalani, yang harus kita kerjakan secara profesional, ya, secara profesional dan secara proporsional juga tentunya. Nah, maka bukan berarti kemudian ketika saya katakan tidak bisa kita menyeimbangkan antara akhirat dan dunia itu karena memang sesuatu yang tidak
patut dan tidak bisa kita seimbangkan karena tadi jauhnya perbandingan antara akhirat dan dunia tadi, maka tetap kita harus peduli dan memperhatikan bagaimana kehidupan dunia kita. Dan sekali lagi ya, ayat ini juga sering disalahpahami oleh sebagian orang. Ini katanya menunjukkan kita itu harus 50-50 lah, dunia sama akhirat itu. Kan kata Allah Subhanahu wa taala, cari akhirat tapi jangan lupakan dunia. Nah, coba kita lihat tafsirnya ya. Saya kutipkan tadi, saya sempat carikan referensi dari tafsir ayat 77 dari surat Al-Qasas tadi. Semacam di sini saya kutipkan dari tafsir Jalalain. Di tafsir Jalalain dari tafsir ayat tersebut disebutkan, yaitu janganlah engkau tinggalkan nasibmu di dunia, yaitu hendaklah di dunia ini engkau beramal untuk akhiratmu. Ya, sehingga maksudnya dunia itu kita gunakan untuk berbekal menghadapi kampung akhirat nanti. Ini maksud dari ayat tadi, kata Imam Jalalain. Di dalam tafsir lainnya disebutkan di tafsir Taisir Karimir Rahman, fi tafsir Kalamil Mannan, karya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Kata beliau, tafsir ayat ini yaitu engkau telah menggenggam berbagai cara untuk menggapai kebahagiaan akhirat dengan harta yang harta tersebut tidaklah dimiliki selainmu. Haraplah dengan harta tersebut untuk menggapai ridha Allah. Janganlah nikmat di dunia itu digunakan untuk memenuhi syahwat dan kelezatan semata. Jangan pula sampai lupa nasibmu di dunia, yaitu Allah tidak memerintahkan supaya manusia menginfakkan seluruh hartanya sehingga lalai dari menafkahi yang wajib. Namun infaklah dengan niatan akhiratmu, bersenang-senang pula lah dengan duniamu, namun jangan sampai melalaikan agama dan membahayakan kehidupan akhiratmu. Sehingga itu diantara penafsiran para ahli tafsir terhadap ayat Al-Qasas 77 tadi. Ya, saya belum menemukan ada penafsiran dari para ahlinya terkait Al-Qasas 77 tadi yang menjustifikasi bahwasanya antara dunia dan akhirat itu harus berimbang dalam artian harus 50-50. Saya belum pernah membaca dan belum pernah mendengarnya. Nah, kemudian lalu bagaimana sebenarnya ya kita mendudukkan antara dunia dan akhirat ini, bagaimana caranya kita mendudukkannya? Intinya adalah, kata kuncinya, dunia itu kita gunakan untuk berbekal menyongsong negeri akhirat. Ini idealnya bagi seorang muslim. Dia gunakan dunia itu untuk menyongsong negeri akhiratnya, berbekal menyongsong negeri akhiratnya. Makanya ada istilah yang paling saya suka sebenarnya, ya, ketimbang istilah berimbang antara dunia dan akhirat, ada istilah yang saya sangat suka, yaitu tempatkan dunia itu di tanganmu dan tempatkan akhirat itu di hatimu. Ya, akhirat itu tujuan seseorang, akan tapi dia menggunakan dunia itu untuk mencapai akhirat itu, ya. Makanya dia letakkan dunia itu di tangannya, dalam genggamannya, ya. Tidak dia kemudian meletakkan itu di hatinya. Cukup dunia itu di tangannya, akan tapi yang ada di hatinya yaitu akhiratnya. Dan sebagaimana kata Imam Qurtubi, ya, di dalam Imam Qurtubi juga menafsirkan ayat tadi, kata Imam Qurtubi, hendaklah seseorang itu dia menggunakan nikmat dunia yang Allah berikan untuk menggapai kehidupan akhirat, yaitu menggapai surganya. Karena seorang mukmin hendaklah memanfaatkan dunianya untuk yang bermanfaat bagi akhiratnya. Nah, kemudian itu tadi ya, basic principle-nya lah ya. Bagaimana kemudian kita mendudukkan antara dunia dan akhirat tadi. Kata kunci utamanya tadi adalah dunia itu kita gunakan untuk berbekal untuk menyongsong negeri akhirat. Nah, kemudian bukan berarti kemudian kita tidak perlu bukan berarti kemudian ketika kita mengatakan kita tidak bisa mengimbangkan antara dunia dan akhirat tentu harus kita selalu menangkan, ya. Yang namanya akhirat tentu harus selalu kita menangkan. Bukan berarti juga kemudian kita tidak mengurusi dunia kita, ya. Jangan kemudian orang yang dia
cita-cita utamanya adalah negeri akhirat, imannya betul-betul kuat sehingga dia betul-betul mengejar akhirat, betul-betul berbekal untuk menyongsong akhiratnya. Kemudian dalam urusan dunia dia kemudian acak-acakan atau dia sembarangan dalam hal dunia, tidak, ya. Yang paling ideal adalah sebagaimana doa yang kita panjatkan, yaitu kita memohon kepada Allah dunia kita baik, akhirat kita baik, ya. Kita tidak ada kita diminta Allah Subhanahu wa taala untuk supaya diimbangkannya Allah, ya Allah imbangkanlah antara akhirat dan duniaku, tidak. Kita tidak pernah diminta untuk demikian. Akan tapi yang kita dianjurkan untuk meminta adalah, ya Allah perbaiki duniaku dan juga perbaiki akhiratku. Maka seperti itu tidak masalah, ya. Akhiratnya baik dan juga dunianya juga baik. Nah, maka sekali lagi bukan berarti kemudian kita meninggalkan dunia itu begitu saja, compang-camping terkait dunianya. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu maha indah dan juga mencintai keindahan. Ya, tidak masalah kita kemudian berindah-indah dalam hal urusan dunia, termasuk dalam hal pakaian, dalam hal penampilan, dalam hal rumah dan seterusnya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Nah, sehingga sekali lagi tujuan kita tadi, ya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita meminta kepada Allah kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Kita minta dunia kita bagus, akhirat kita juga bagus. Ini yang kita minta. Ini tidak masalah, ya. Tapi tidak berarti kemudian kita mengatakan ini berimbang 50-50, tidak. Kita cuma minta kepada Allah, kita meminta kepada Allah, ya Allah perbaiki duniaku dan juga perbaiki akhiratku. Nah, lalu bagaimana caranya? Ya, agar keduanya itu baik, ya. Antara akhirat dan dunia itu bisa baik. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait hal ini. Bagaimana caranya agar akhirat dan dunia kita itu bisa baik. Yang pertama adalah tentu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki dunia dan memperbaiki akhirat kita. Yang pertama doa yang paling ma'ruf, ya, doa bahkan disebut di tempat kita sebagai doa sapu jagat. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa yang diajarkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Ya, sehingga kita minta kebaikan di dunia, juga kebaikan di akhirat, wa fil akhirati hasanah. Berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Kemudian yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, wa qina azabannar, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Nah, coba kita perhatikan, ya. Di sana ada 3 permintaan. Satu permintaan untuk kehidupan dunia, yaitu kita meminta kehidupan yang baik di dunia ini. Kemudian 2 permintaan itu untuk kehidupan akhirat. Kebaikan di akhirat, yang pertama. Yang kedua adalah dijaga dari azab neraka. Ya, sehingga lihat dari sisi proporsi saja dari doa sapu jagat ini, 1 kita meminta untuk dunia, 2 kita meminta untuk negeri akhirat. Doa lainnya yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya, yang lebih jelas lagi, kata Nabi SAW, beliau mengajarkan kepada kita doa yang semestinya kita hafal dan semestinya kita sering-sering mengulang doa ini, yaitu doa yang berbunyi, Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku, allazi huwa ismatu amri, yang agama ini merupakan pokok dari urusanku. Pokok dari segala urusanku adalah agama. Maka minta diperbaiki agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Dan ya Allah juga perbaikilah duniaku. Maka kita meminta kepada Allah dunia yang baik. Ya. Allati fiha ma'ashi, karena di dunia inilah aku hidup. Ya, di dunia inilah aku menjalani kehidupanku, maka perbaiki. Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Dan perbaikilah juga akhiratku ya Allah, yang ke negeri akhirat inilah aku akan kembali. Ya, sehingga kita meminta kepada Allah diperbaiki urusan dunia dan juga diperbaiki urusan akhirat.
Aslih, yaitu perbaikilah. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Lalu kita juga minta kepada Allah yang keempat, ya Allah jadikanlah kehidupan ini sebagai penambah segala jenis kebaikan bagi diriku. Waj'alil mautan rahatan min kulli syarr, dan jadikanlah kematian itu sebagai istirahatnya aku dari berbagai jenis kejelekan. Nah, maka ini doa yang sangat bagus sekali yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri, wa aslih li dunya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mautan rahatan min kulli syarr. Sehingga di sana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diperbaiki dunia dan diperbaiki akhirat, ya. Sehingga ini cara yang pertama tadi, ya, tujuan kita adalah kita ingin dunia kita baik dan kita ingin akhirat kita juga baik. Cara yang pertama adalah dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian cara yang kedua adalah untuk kita mewujudkan dunia yang baik tadi dan akhirat yang baik tadi juga adalah dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis, ya, yang statusnya sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Hadis ini cukup menarik, ya, cukup bersejarah bagi saya pribadi. Mungkin saya sedikit cerita pengalaman pribadi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang saya kira ini juga ada unsur yang beririsan dengan teman-teman sekalian di sini karena kita sama-sama satu alma mater. Jadi ceritanya saya pada satu titik di dalam kehidupan saya pernah merenung, ya. Sejak saya sekolah, itu khusus dari sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sampai saya kemudian berkuliah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala itu sudah memilihkan bagi saya dan mengizinkan bagi saya adalah tempat-tempat top lah, ya, tempat-tempat top di sesuai daerahnya masing-masing atau sesuai levelnya, ya. Saya SMP dan SMA di Sumatera. Saya bersekolah di SMP dan SMA yang, ya, salah satu sekolah top di provinsi itu, dan juga bahkan di salah satu sekolah top di level nasional, ya. Ya, salah satu sekolah top di level nasional, bersaing nasional. Nah, alhamdulillah, ya, saya memuji Allah atas hal tersebut. Saya sudah diizinkan untuk mengenyam pendidikan di sekolah yang bagus. Kemudian juga saya diizinkan untuk bersekolah di UGM, ya, untuk berkuliah di UGM, salah satu universitas top di Indonesia, ya, dan juga bersaing di negeri, bersaing di kancah internasional. Saya juga berpikir, alhamdulillah, saya kemudian kuliah juga di universitas top. Artinya dalam hal ilmu dunia, saya sudah mengenyam sesuatu yang insya Allah terbaik di antara yang terbaik. Nah, maka kemudian begitu datang hadis ini, Mohon maaf Ustaz, sepertinya benci orang yang pandai dalam urusan dunia, namun dia bodoh dalam perkara akhiratnya. Saya ulangi, artinya Allah Ta'ala membenci, sesungguhnya Allah Ta'ala membenci orang-orang yang pandai dalam urusan dunia, namun dia bodoh dalam perkara akhiratnya. Maka ketika saya mendengar hadis ini, waktu itu saya betul-betul berpikir, tadi, dalam hal dunia, insya Allah saya sudah diberikan kepandaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah mengenyam pendidikan di tempat-tempat yang terbaik, dari sekolahnya sampai universitasnya. Ya, saya sudah mengenyam pendidikan yang terbaik. Lalu saya berpikir waktu itu, bagaimana dengan akhirat saya? Bagaimana dengan akhirat saya? Apakah saya masih teranggap bodoh dalam perkara akhirat ataukah seperti apa? Sedangkan Allah membenci orang-orang yang tidak berimbang ini, ya, dalam tanda kutip. Orang-orang yang dia hanya ahli dalam hal dunia saja, tapi dia bodoh perkara akhiratnya.
Ya, dia tidak tahu dalam perkara akhirat, termasuk dalam perkara akhirat ini adalah juga di antara turunannya adalah perkara agamanya sendiri. Ya. Maka ketika itu saya betul-betul berpikir, dan itulah salah satu momen bagi saya untuk mulai kemudian belajar tentang agama, memperdalam agama, yang membaca buku-buku para ulama dan seterusnya. Nah, maka kembali lagi ke topik pembahasan kita meminta sesuatu, kita meminta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu harus kita upayakan. Ya, setelah kita berdoa, lalu harus ada ikhtiarnya. Ikhtiarnya adalah tadi sebagaimana saya sampaikan, poin yang kedua adalah dengan cara kita mempelajari agama Allah. Ya, mempelajari tentang akhirat kita nanti. Agar Allah Subhanahu wa taala kemudian mencintai kita dan tidak membenci kita, karena tadi tidak adil, ya. Tidak adil dalam belajar dunia, Masya Allah luar biasa mati-matiannya, pontang-panting sana sini, kan, tapi perkara akhirat dipelajarinya itu sekenanya saja. Kemudian yang ketiga, ya, bagaimana tadi kita mengupayakan hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah, jadi kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat itu caranya adalah cara yang ketiga, yaitu dengan cara fokus memperbaiki akhirat kita atau fokus memperbaiki agama kita. Ya, caranya yang ketiga. Kalau kita sudah fokus, betul-betul kita fokus memperbaiki agama dan memperbaiki akhirat kita, maka yang namanya dunia itu dia akan ikut secara otomatis, akan ikut baik. Saya ulangi, orang-orang yang mereka fokus untuk memperbaiki akhiratnya, memperbaiki agamanya, secara otomatis Allah akan memperbaiki dunianya. Dunianya secara otomatis akan ikut menjadi baik juga. Ya. Dan ini tidak berlaku sebaliknya, ya. Orang-orang yang dia kemudian fokusnya adalah memperbaiki dunianya. Saya ingin dunia saya naik kelas, naik level, menengah ke atas dan seterusnya. Maka tidak otomatis kemudian agama dan akhirat dia juga akan ikut baik, tidak. Tidak berlaku sebaliknya. Ya. Coba kita lihat kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang statusnya sahih. Kata Nabi SAW, "Man kanatil akhiratu hammuhu." Barang siapa yang niat utama atau niat terbesar dia adalah akhirat, itu untuk mencapai akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Maka Allah akan memberikan kekayaan di dalam hatinya. Wa jama'alahu syamlahu. Dan Allah akan menyatukan keinginannya yang tercerai-berai. Wa atatsu dunya wa hiya ghaqimah. Dan dunia akan datang kepada dia. Lihat bagaimana Nabi SAW menjanjikan dunia yang akan datang kepada dia. Ghaqimah, yaitu dalam kondisi dia tunduk dunia itu kepada dia. Ini orang-orang yang dia fokus memperbaiki akhirat. Dan dia menjadikan akhirat itu sebagai tujuan utamanya. Jadi apa dampaknya kata Nabi SAW, yaitu Allah akan memberikan kecukupan atau memberikan kekayaan kepada hatinya. Kaya hati. Ya, Allah akan menyatukan urusannya agar tidak tercerai-berai. Kemudian dunia pun akan datang secara otomatis kepada dia dalam keadaan tunduk. Ghaqimah, dalam keadaan tunduk. Dan sebaliknya, wa man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia itu merupakan himmahnya. Ya, cita-cita terbesar dia adalah tentang dunia dan dunia. Maka orang yang demikian, kata Nabi SAW, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Allah akan senantiasa meletakkan kefakiran itu, kemiskinan itu di antara dua matanya. Sehingga dia akan selalu terbayang-bayang dengan kemiskinan dan dia akan selalu takut dengan kemiskinan. Gimana kalau saya miskin? Gimana kalau saya jatuh bangkrut? Ya, dan seterusnya. Akan senantiasa dia terbayang kemiskinan kalau memang tujuannya itu yang dia tempatkan di hatinya itu adalah dunia. Wa farraqa alaihi syamlahu. Dan Allah akan cerai-beraikan urusan dia itu menjadi tercerai-berai, tidak menjadi urusan yang komprehensif. Ya. Dan
Kata Nabi SAW yang terakhir, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan Allah tidak akan memberikan kepada dia bagian dari dunia ini kecuali yang memang sudah Allah takdirkan saja. Kecuali yang memang Allah tetapkan bagi dia. Tidak lebih dari itu. Yang memang sejak awal Allah tetapkan bagian dia di dunia ini demikian, maka Allah berikan seperti itu. Allah tetapkan di dalam takdir Allah. Nah, maka ini perbandingannya. Ya. Orang yang tujuannya adalah akhirat, dunia akan datang kepada dia secara hina, secara tunduk. Dan orang yang tujuannya dunia, tadi dia akan senantiasa ditakut-takuti oleh kemiskinan. Dia takut akan bangkrut. Dia akan takut tentang kefakiran. Maka itu dia tadi yang bisa saya sampaikan, 3 cara bagaimana agar kita bisa mendapatkan dunia yang baik dan juga akhirat yang baik tadi ya. Yang pertama adalah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang Allah ajarkan dalam Al-Qur'an dan diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau. Kemudian tadi kita berupaya mengimbangi dengan kita juga memperdalam agama kita, belajar tentang agama, belajar tentang negeri akhirat. Kemudian yang terakhir tadi adalah fokuslah untuk memperbaiki akhirat. Fokuslah untuk meletakkan akhirat itu di hati. Kemudian secara otomatis nanti janji Rasulullah dan janji Allah melalui Rasulnya, barang siapa yang dia memperbaiki akhiratnya maka otomatis dunianya juga akan bagus. Ya, otomatis dunia juga akan bagus. Maka para pemirsa, para hadirin, ikhwan akhwat, mas-mas dan mbak-mbak, rahimani wa rahimakumullah jami'an, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf tidak bisa lebih lama lagi sesuai waktu yang telah diplotkan. Akan tapi mudah-mudahan memberikan manfaat ya, ada faedahnya yang bisa kita pelajari dari apa yang saya telah sampaikan tadi, sehingga saya coba garis bawahi beberapa poin lagi ya. Kalau kita tanyakan lagi secara mendasar bagaimana caranya untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, yang menyeimbangkan secara quantity 50-50, maka jawabannya adalah tidak bisa. Ya, tidak bisa kita menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, dan tidak semestinya kita berupaya menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Ya, karena begitu jauhnya tadi perbandingan antara dunia dan akhirat tadi, yang semestinya kalau kita betul-betul orang yang beriman, kita senantiasa mendahulukan negeri akhirat kita. Dan lalu kemudian bukanlah artinya kita tidak care dengan dunia, tidak. Yang semestinya tadi sudah saya sampaikan, prinsipnya adalah dunia itu di tangan kita, akhirat di hati kita. Kita gunakan dunia yang di tangan itu untuk berbekal bagi kita untuk menyongsong negeri akhirat. Kemudian yang ketiga adalah kita berupaya jadi untuk penafsiran yang lebih tepat untuk kata seimbang dunia dan akhirat itu adalah kita mengupayakan dunia yang baik dan akhirat yang baik. Ya, kebaikan di dunia yang ingin kita dapatkan dan juga kebaikan di akhirat juga yang ingin kita dapatkan. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya kembalikan kepada moderator. Kalau ada sesi tanya jawab maka silahkan. Kalau bisa saya jawab, maka saya jawab insya Allah. Kalau tidak bisa saya jawab karena keterbatasan ilmu saya, maka silahkan tanyakan kepada Ustadz lain yang lebih mengetahui jawabannya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai pada acara penyampaian materi. Semoga bahasan yang insightful dan bermanfaat ini bisa membantu teman-teman menjawab pertanyaan teman-teman semua yang mungkin teman-teman punya pertanyaan sebelumnya. Insya Allah sudah pada kajian kali ini tentang bagaimana kita mengatur kehidupan perkuliahan, kehidupan duniawi juga. Dan ya tentunya pembahasannya tadi tidak ini ya, kita tidak membagi dunia dan akhirat itu secara aktif ya, seperti yang sudah disampaikan Ustaz. Dan juga ada 3 cara tadi, pertama berdoa kepada Allah, contohnya menggunakan doa salat jagat, lalu kita juga harus dalam ilmu agama dan juga fokus memperbaiki kehidupan akhirat gitu.
Baik, karena acara selanjutnya kita ada sesi tanya jawab, mungkin teman-teman yang masih punya pertanyaan terkait materi atau mungkin sedikit tidak terkait materi tidak apa-apa, bisa menyampaikan pertanyaan lewat kolom chat, atau mungkin bila mau on mic bisa raise terlebih dahulu. Monggo teman-teman, insya Allah akan dijawab oleh Ustaz Reski. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui kolom komentar kepada saya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ya Ustadz, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa untuk mengatur antara belajar agama dan juga mengatur antara perkuliahan kita. Jazakumullahu khairan. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Pertanyaan yang selalu hadir di benak mahasiswa yang sudah memiliki kesadaran untuk memperdalam agama ya. Sudah ada niat untuk belajar agama sejak dini atau sejak menjadi mahasiswa, tapi kemudian pertanyaannya bagaimana caranya ya saya bisa membagi waktu saya, yang namanya kuliah saja sudah padat luar biasa, tugas-tugasnya dan seterusnya, ada tuntutan ini dan tuntutan itu, KKN, kerja praktik dan seterusnya. Bagaimana caranya saya membagi waktu saya? Maka yang pertama adalah ya kalau kata orang barat, if there is a will, there is a way. Ya, kalau ada kemauan atau ada keinginan, insya Allah ada jalannya. Ya. Kata Nabi SAW, intas dukillaha yasduka. Kalau kamu betul niatmu itu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya betul-betul niatmu itu benar. Apabila kamu memiliki niat yang benar, maka Allah akan membenarkannya. Nah, maka yang pertama adalah tadi, if there is a will, kita hadirkan will-nya jadi. Ya, willingness untuk belajar agama itu kita betul-betul hadirkan terlebih dahulu. Di antaranya yang bisa memotivasi tadi adalah hadis yang saya bacakan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala membenci orang-orang yang ahli dunia akan tapi dia bodoh tentang akhiratnya. Maka ini bisa jadi motivasi bagi saya. Oke, saya harus hadirkan willingness pada diri saya mau belajar agama. Nah, kemudian setelah ada kemauan tadi, ya, sudah ada willingness, ya baru kita berbicara tentang teknisnya ya. Tentu yang pertama adalah tentang time management tentunya. Bagaimana caranya kita belajar memanage waktu kita dari berbagai kesibukan yang ada. Kita cari celah-celahnya, kita cari slot-slotnya di mana yang kira-kira kita bisa membagi tadi ya kesibukan perkuliahan dan kalau kita mau juga belajar agama. Ya alhamdulillah saya katakan kalau teman-teman sudah kuliah offline nanti ya, mungkin sudah full semuanya offline di Jogja nanti. Dan di Jogja ini Masya Allah luar biasa banyak sekali kesempatan untuk belajar agama, banyak sekali majelis-majelis pengajian untuk memperdalam ilmu agama yang itu memang sudah disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa ya. Yang jelas dari sisi waktu misalnya ya, dari sisi waktu ya ada saja itu pengajian-pengajian yang nanti sesuai yang dia menyesuaikan dengan jadwal perkuliahan, bagaimana nanti tidak bertabrakan dengan jadwal kuliah dan seterusnya. Ya, maka di sana perlu sort of time management ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yang bisa saya sampaikan ya, beyond time management sebenarnya ya. Agak sedikit melenceng mungkin pembahasannya, tapi ada satu hal yang sebenarnya kita butuhkan ya di dalam kita menjalani berbagai kesibukan di kehidupan kita ini ya, terkhusus bagi Anda mahasiswa, bebannya luar biasa sekarang. Mahasiswa itu punya beban yang banyak, harus belajar, harus tugas, harus macam-macamnya, kerja praktek, KKN, magang dan seterusnya mungkin. Lalu juga punya beban untuk belajar agama tadi. Maka di luar time management sebenarnya ada yang kita lebih butuhkan, yaitu keberkahan waktu sebenarnya. Ya, yang kita upayakan itu adalah sebagaimana kita ini memiliki waktu yang berkah. Karena prinsipnya
Kalau orang itu dia punya waktu yang berkah, maka dia akan produktif ya. Maka istilahnya saya itu productivity is another word of barokah ya. Produktivitas itu adalah nama lain untuk keberkahan sebenarnya. Orang dia kalau memiliki keberkahan dalam hal waktunya, dalam kehidupannya, maka dia akan produktif untuk untuk menghasilkan kebaikan. Ya, berbagai kebaikan bisa dia kerjakan meski waktunya terbatas. Nah, mungkin ini pembahasan yang terpisah, tapi intinya adalah berupayalah Anda untuk memiliki keberkahan di dalam hidup Anda dan keberkahan di dalam waktu Anda. Kalau Anda sudah memiliki keberkahan, Allah berikan keberkahan dalam kehidupan dan dalam waktu Anda, maka akan mudah bagi Anda untuk menjalani berbagai aktivitas. Ya, sebanyak apapun, asalkan itu kebaikan, maka insya Allah akan terhandle dalam waktu yang terbatas. Ya, sehingga keywordnya yang ketiga, kata kuncinya adalah tadi carilah keberkahan waktu yang mudah-mudahan kemudian bisa tadi mengakomodasi keinginan untuk tentunya menjalani perkuliahan dengan baik, dengan profesional dan dengan proporsional, lalu juga di sisi lain ingin memperdalam agama. Ya, wallahu a'lam, itu yang bisa saya jawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya tadi. Mungkin yang perlu digarisbawahi time management dan bagaimana kita mencari keberkahan di dalam kegiatan sehari-hari kita. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya atau ada yang masuk lewat kolom chat, jadi monggo. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Bismillah, izin bertanya. Bagaimana cara menghilangkan pola pikir menunda-nunda belajar agama dalam artian masih berpikir bahwa masih banyak waktu untuk memperbaiki diri di masa yang akan mendatang. Padahal tentu saja kita tidak akan tahu kapan kita akan meninggal. Terima kasih. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Saya akan berikan sudut pandang yang mungkin sedikit berbeda, yang mungkin jarang teman-teman mendengar sudut pandang seperti ini. Jadi ada prinsip dalam agama kita, seperti ini bunyi prinsipnya: beramal di waktu orang lain sedang lalai, maka nilai amalan tersebut akan besar di sisi Allah, akan lebih besar di sisi Allah ganjarannya. Ya, saya ulangi, beramal di waktu orang lain sedang lalai, maka ganjarannya akan lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bawakan beberapa contoh untuk menjelaskan kaidah atau prinsip ini. Yang pertama adalah kita sedang berada di bulan Sya'ban ya. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya Nabi SAW itu sangat suka sekali berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan diriwayatkan oleh istri beliau Aisyah, Nabi SAW itu pernah berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban ini. Dan beliau senang juga memperbanyak amalan beliau di bulan ini. Ya. Nah, ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi SAW, kenapa engkau banyak berpuasa di bulan ini? Nah, maka kata Nabi SAW, di bulan ini, bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana orang itu sedang lalai. Orang sedang lalai di bulan Sya'ban untuk beribadah, maka Nabi SAW senang untuk beribadah di bulan ini. Ini yang pertama. Atau penjelasannya terlebih dahulu ya. Kenapa di bulan Sya'ban itu disebut sebagai bulan orang banyak lalai? Karena bulan Sya'ban itu diapit oleh 2 bulan yang mulia. Ya, setelah bulan Sya'ban ada bulan Ramadan, sebelum bulan Sya'ban itu ada bulan Rajab. Rajab adalah salah satu bulan haram, yaitu bulan suci. Maka beramal di bulan Rajab itu pahalanya akan Allah lipat gandakan. Nah, maka secara psikologis kita bisa bayangkan ya, ketika kita sudah menjalani bulan Rajab, 1 bulan Sya'ban, orang-orang ajak untuk beribadah di bulan Rajab, maka 1 bulan dia sudah beribadah, kemudian datang bulan Sya'ban, maka dia akan berpikir, bulan Sya'ban ini saatnya kita beristirahat dulu lah. Ya, sudah 1 bulan kita beribadah di bulan Sya'ban, karena di bulan depan nanti ada musim ketaatan lainnya, yaitu bulan Ramadan. Makanya bulan Sya'ban kita istirahat dulu lah, isi energi untuk bersiap menyambut bulan Ramadan. Nah, maka ini sebabnya kenapa orang itu
dikatakan oleh Nabi SAW, banyak orang lalai untuk beribadah di bulan Sya'ban. Dan Nabi SAW senang beribadah ketika orang sedang lalai. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, tentang hadis 7 golongan ya. Hadis yang terkenal, kata Nabi SAW, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah beri naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah saja. Ya, pada hari kiamat maksudnya, di mana matahari didekatkan, orang-orang bermandi keringat mereka, orang-orang semuanya kepanasan. Ada 7 golongan yang Allah berikan naungan. Nah, salah satu dari 7 golongan itu adalah, kata Nabi SAW, syabun nasya'a fi ta'atillah. Yaitu pemuda yang dia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Nah, lihat, ini dijelaskan oleh para ulama, apa sih sebenarnya keutamaannya seorang pemuda ini, kok dia dikelompokkan sendiri oleh Nabi SAW, dikelompokkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat. Pemuda yang dia itu tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa orang-orang tua tidak termasuk? Padahal orang-orang tua juga mereka beribadah kepada Allah, juga taat kepada Allah. Tapi kenapa pemuda yang dikelompokkan secara khusus? Ya, kata para ulama, penjelasannya adalah karena para pemuda ini dia termasuk dalam prinsip tadi, yaitu orang-orang yang sedang beribadah di saat orang lain sedang lalai. Maksudnya apa? Maksudnya para pemuda, ya, kita sebagaimana tadi disebutkan oleh penanya, yang namanya pemuda itu tabiatnya adalah ya pengen main-main. Ya, istilahnya orang sekarang ingin menghabiskan jatah gagalnya, ya, bawaannya pengen main-main. Urusan dunia, urusan akhirat itu nanti sajalah, urusan agama itu nanti sajalah, kalau sudah tua sajalah, kalau sudah pensiun ya ke masjid itu nanti kalau sudah pensiun saja. Ini kan pikiran kita semua sebagai seorang pemuda, sedikit banyaknya ya. Nah, ini tabiatnya pemuda itu seperti itu. Maka ketika ada pemuda-pemuda yang dia sejak dini dia sadar ingin taat kepada Allah, ingin memperbanyak ibadahnya, termasuk juga dia ingin memperdalam tentang agamanya, maka ini contohnya orang yang sedang beribadah di saat orang lain sedang lalai. Maka dia memiliki ganjaran yang besar. Ya, dia akan mendapatkan ganjaran yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia sedang beribadah di saat pemuda yang lain sedang lalai. Nah, maka sudut pandang inilah yang ingin saya sampaikan, ya, mudah-mudahan bisa memotivasi ya kita semua sebagai seorang pemuda untuk secara dini memulai kita untuk perhatian terhadap agama kita, perhatian terhadap negeri akhirat, mulai belajar tentang agama untuk mengimbangi tadi. Kita sudah belajar ilmu dunia luar biasa, pontang-pantingnya. Sekarang saatnya kita memberikan perhatian terhadap akhirat kita. Ya, di samping kata Nabi SAW juga, iqtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah hal yang 5 sebelum datang hal yang 5, kata Nabi SAW. Apa itu diantaranya hal yang 5? Syababaka qabla haramik. Ya. Manfaatkanlah waktu mudamu sebelum datangnya waktu tuamu, kata Nabi SAW. Maka manfaatkan sebaik-baiknya waktu muda sebelum datang masa tua. Ya, mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita semua. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan katsiran Ustaz atas jawabannya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, bismillah. Ahsanallahu alaikum Ustadz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz beserta keluarga dalam kebaikan. Izin bertanya Ustadz, tidak dipungkiri bahwa mahasiswa yang kuliah di jurusan non-syar'i tujuannya adalah supaya dapat menunjang kehidupan dunia, tidak seperti thalabul ilmi yang menuntut ilmu syar'i. Apakah jika perkuliahan menyulitkan kami untuk menuntut ilmu syar'i, maka diwajibkan bagi kami untuk meninggalkan fokus perkuliahan? Dan apakah jika kami menunda menuntut ilmu syar'i hingga lulus kuliah adalah kelalaian atas kewajiban menuntut ilmu syar'i? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mengingatkan saya pada kisah Nabi SAW bersama para sahabat beliau. Jadi pernah para sahabat itu dan Nabi SAW itu sedang melewati seseorang yang dia itu bekerjanya sangat gigih. Ya, dia bekerja mencari uang, bekerja sangat gigih ketika mencari uang. Lalu sekelompok sahabat ini dia berkomentar, ya, sekelompok sahabat berkomentar ketika melihat orang yang bekerjanya sangat gigih. Kata Nabi, kata sebagian sahabat, seandainya kerja kerasnya itu dia gunakan untuk berjihad di jalan Allah. Ini komentar sebagian sahabat. Seandainya dia bekerja keras seperti itu untuk berjihad di jalan Allah. Tapi sangat disayangkan, dia bekerja keras seperti itu untuk mencari uang. Dia bekerja keras itu untuk mencari uang. Ini disayangkan oleh sebagian sahabat. Akan tapi lihat bagaimana Nabi SAW kemudian meluruskan kesalahpahaman para sahabat ini. Ya, bagaimana kata Nabi SAW, in kana kharaja yas'a ala walidayhi ala kabirai syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Kata Nabi SAW, seandainya orang itu yang bekerja keras itu, dia bekerja seperti itu, bekerja keras, ya, niatnya adalah dalam rangka menghidupi kedua orang tuanya yang sudah tua, maka dia termasuk fisabilillah. Termasuk dia fisabilillah. Atau kata Nabi SAW, in kana kharaja yas'a ala walidihi siwaran fahuwa fisabilillah. Kalau dia tujuannya bekerja keras seperti itu untuk menghidupi atau menafkahi anaknya yang masih kecil, maka dia juga fisabilillah. Atau yang ketiga kata Nabi SAW, in kana kharaja yas'a, jika dia keluar bekerja seperti itu untuk mencukupi dirinya sendiri agar dia tidak meminta-minta kepada orang lain, maka dia juga fisabilillah. Ya, maka dia juga fisabilillah. Baru yang terakhir kata Nabi SAW, in kana kharaja yas'a wa fakhiratan fahuwa fisabilil syaitan. Jika dia keluar bekerja keras seperti itu untuk dalam rangka berbangga-bangga dan bersombong-sombong, maka ketika itu dia di jalannya syaitan. Nah, maka hadis ini salah satu contoh pengaplikasian sabda Nabi SAW yang lainnya, yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Nah, maka kembali lagi tadi terkait perkuliahan ilmu dunia, perkuliahan ilmu agama, maka meskipun yang namanya kuliah yang sedang ditempuh oleh teman-teman di sini bukan kuliah agama, bukan belajar tentang ilmu agama, maka tempatkan niat-niat tadi seperti itu tadi. Ya, contohnya, silakan teman-teman elaborasi sendiri pada diri teman-teman masing-masing. Misalnya saya berikan contoh, ya Allah, saya menjalani perkuliahan seperti ini, ya, supaya saya nanti bisa memiliki pekerjaan yang layak. Kalau saya sudah memiliki pekerjaan yang layak, maka saya bisa beribadah kepadamu. Saya bisa menabung untuk berangkat umrah, saya bisa menabung untuk berangkat haji, saya bisa bersedekah, saya bisa membayar zakat. Ya Allah, saya bekerja seperti ini agar saya nanti bisa membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah misalnya. Sehingga saya bisa bersama-sama keluarga saya beribadah kepadamu. Ya Allah, saya berkuliah misalnya dalam rangka berbakti kepada kedua orang tuaku. Orang tuaku senang kalau saya berkuliah di UGM, di jurusan ini dan itu, maka ini diantara wujudku berbakti kepada kedua orang tuaku. Ya, maka ini nasihat saya yang pertama. Meskipun teman-teman tidak kuliah agama, maka gunakan itu tadi. Ya, sebagaimana tadi sudah kita bahas, ya, prinsipnya adalah dunia itu di tangan kita gunakan sebagai sarana untuk menyongsong negeri akhirat, termasuk juga ilmu dunia kita manfaatkan sarana, ya, dengan diantaranya adalah dengan menempatkan niat-niat tadi untuk berbekal kita menyambut negeri akhirat. Adapun pertanyaan kedua tadi apa ya? Pertanyaan keduanya tadi, yang terakhir tadi. Apakah jika kami menunda menuntut ilmu syar'i hingga lulus kuliah adalah kelalaian atas kewajiban untuk menuntut ilmu syar'i?
Ya, tadi sudah kita bahas ya. Insya Allah tidak perlu ditunda, dalam artian masih bisa kita jalani dua-duanya. Ya, kalau banyak sekali buktinya orang-orang yang sudah berhasil, yang satu alma mater dengan kita di UGM misalnya, bagaimana mereka sukses dalam hal perkuliahan, akan tapi juga sukses mereka dalam belajar ilmu agama sembari kuliah. Mereka sempat belajar di majelis-majelis yang ada di sekitar UGM, maka ini realita menunjukkan ini bukan hal yang bertentangan dan masih mungkin kita laksanakan, sehingga saya kira tidak perlu ditunda untuk belajar ilmu agama, ya dibarengkan saja. Ya, wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan. Kasih Ustaz satu jawabannya juga. Mungkin masih ada pertanyaan lagi, Jundi? Kalau dari kolom chat sudah habis sepertinya. Baik, mungkin saya beri kesempatan teman-teman buat bertanya lagi di kolom chat kalau masih ada pertanyaan. Mungkin ditunggu hingga pukul 9:07, sekitar 1 menit lagi. Baik, sepertinya pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir dari teman-teman semua. Alhamdulillah rangkaian kajian pada malam hari ini sudah mencapai penghujung acara. Cukup banyak ya tadi poin-poin yang bisa kita dapat, poin-poin baru, insight-insight baru tentang cara kita mengatur kehidupan dunia dan akhirat juga. Dan saya juga mengingatkan teman-teman buat mengisi link presensi. Dan juga saya ucapkan jazakallahu khairan kasiran Ustaz atas penyampaian pada malam hari ini, dan juga tadi sesi diskusi, sesi Q&A yang sudah dibuka juga. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman. Dan terima kasih juga sekali lagi pada teman-teman semua yang sudah menyempatkan untuk hadir pada malam minggu ini dan senantiasa di Zoom hingga penghujung acara. Terima kasih juga pada teman-teman panitia yang sudah menyediakan link Zoom, link presensi, dan membuat acara ini lancar hingga akhir acara. Mungkin langsung ke acara selanjutnya, kita tutup dengan doa. Moga Ustaz Reski bisa membacakan doanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka bil kuffari mulhiq. Allahumma
اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas pembacaan doanya. Juga pada akhir acara ini saya selaku MC dan mewakili teman-teman panitia juga minta maaf jika mungkin banyak kendala selama Zoom kajian ini berlangsung. Lalu untuk mengakhiri sesi ini kita akan foto bersama ya, acara dokumentasi. Jadi teman-teman yang tidak berkendala on cam sangat dimohon untuk on cam untuk dokumentasi. Monggo teman-teman. Baik teman-teman, saya akan foto slide pertama. 1, 2, 3. Baik, slide kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, terima kasih Zahra. Baik, sudah selesai acara kita hari ini. Sekali lagi saya selaku MC dan panitia minta maaf atas kesalahan-kesalahan yang terjadi. Semoga pengajian kali ini cukup menjawab dan bermanfaat bagi teman-teman semua terkait dengan temanya. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, buat teman-teman semua sudah boleh meninggalkan link Zoom. Jangan lupa isi